Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali pelaksanaan Jumat kita yang penuh keberkahan ini, marilah kita menyambungkan setulus-tulus syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ungkapan kesadaran yang paling dalam bahwa segala nikmat karunia yang kita peroleh, baik yang kita anggap kecil apalagi yang kita rasakan sebagai nikmat yang besar, hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula seutama-utama salawat serta salam kita sampaikan semoga tetap tercurah kepada uswah dan tujuan kita semua, suri teladan kita Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai sebuah kesadaran penghargaan atas jasa perjuangan beliau, para sahabat dan generasi-generasi selanjutnya. Maka kita termasuk dari umat yang tercerahkan untuk meraih hidayah ajaran Islam, sehingga kita mampu menjadi bagian dari umat baginda Nabi Muhammad SAW. Marilah kita jadikan kesempatan Jumat yang penuh keberkahan ini sebagai wasilah kita untuk selalu menjaga kesegaran iman kita, memupuknya dengan ilmu pengetahuan, untuk menjadi bekal amal saleh yang dengan itu semua kita yakin dapat menghantarkan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dalam pandangan Allah Ta'ala. Sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hari Jumat sebagai hari yang khusus di mana umat orang yang beriman dimintakan waktunya untuk berkonsentrasi di hari Jumat, sedikit saja dari waktu Jumat itu, untuk memfokuskan diri berzikir kepadanya melalui rangkaian ibadah yang besar, yaitu pelaksanaan ibadah Jumat. Sehingga Allah menyerukan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah menyerukan pada orang-orang beriman meninggalkan aktivitas apapun, walaupun aktivitas itu sangat menguntungkan secara materi, seperti aktivitas bisnis, perniagaan, harus ditinggalkan demi berzikir kepada Allah. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Walaupun harus meninggalkan aktivitas yang menguntungkan secara materi, yaitu berniaga, berjual, Allah perintahkan untuk ditinggalkan demi berkonsentrasi sebahagia dari waktu itu untuk berzikir kepadanya. Seakan-akan ayat ini memberikan makna ajaran Islam
kurang simpati, dan kurang apresiasi terhadap aktivitas bisnis, sehingga bisnis yang sedang menguntungkan harus ditinggalkan demi berzikir kepada Allah. Apakah seperti itu makna daripada seruan ini? Berzikirlah kamu kepada Allah dan tinggalkan jual beli, sehingga seolah-olah berzikir lebih penting, lebih diprioritaskan oleh Islam daripada aktivitas berniaga yang menguntungkan. Sedangkan rahimahullah, ayat ini tidak sekali-kali mengajarkan bahwa Islam antipati dan tidak apresiasi terhadap aktivitas usaha, bisnis dan niaga. Tetapi justru ajaran Islam ini memberikan makna yang lain daripada makna berniaga, makna berbisnis yang lebih hakiki dan lebih luas maknanya. Sehingga di ayat itu Allah firmankan, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Karena berzikir kepada Allah di hari Jumat melalui aktivitas ibadah Jumat, itu nilai kebajikan, keuntungannya bisa lebih besar dan jauh lebih bernilai di pandangan Allah daripada keuntungan bisnis. Artinya bahwa Al-Quran ingin memberikan makna keuntungan yang lain, makna bisnis yang lain dari sekedar bisnis transaksi materi, dari sekedar berniaga harta benda. Tetapi ada bisnis lain dalam pandangan Allah yang tidak kalah pentingnya dan tidak kalah bernilai bagi kehidupan manusia, yaitu berbisnis yang sebenarnya, yang hakiki dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menerangkan seruan kepada orang beriman tentang suatu bisnis yang jauh lebih besar keuntungannya, lebih hakiki dan lebih mendalam maknanya. Al-Quran mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Wahai orang-orang beriman, maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu perniagaan, kepada suatu bisnis yang perniagaan itu keuntungannya bukan lagi 10 kali lipat, 100 kali lipat, tapi perniagaan yang keuntungannya itu adalah tunjikum min adzabin alim, bisa membebaskan kalian dari ancaman adab yang pedih. Adakah bisnis, perniagaan, perdagangan yang keuntungannya adalah jaminan keselamatan yang dilakukan oleh bisnis-bisnis materi, bisnis-bisnis harta benda? Maka tidak akan pernah ada. Hanya bisnis yang ditawarkan Allah Ta'ala yang keuntungannya bukan lagi 10 kali lipat, 100 kali lipat dari modal, tetapi mampu membawa jaminan keselamatan di dunia dan akhirat. Maka Allah Ta'ala mengabarkan kepada kita, tidak sekali-kali Islam antipati terhadap aktivitas bisnis, tetapi justru hendak memberikan makna lain dari bisnis yang lebih esensial, lebih hakiki, dan lebih sejati keuntungannya, yaitu ada makna bisnis lain, bisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Quran mengatakan ada bisnis yang bisa menyelamatkan hidup manusia di dunia dan akhirat. Bisnis macam apakah itu? Padahal kita saksikan di dunia bagaimana perusahaan-perusahaan raksasa di dunia bisa hancur, kolaps, gulung tikar dalam hitungan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, hanya karena satu cobaan besar seperti yang terjadi di tahun 2020 silam, hanya dengan satu penyakit virus 19, COVID-19, maka seluruh dunia mengalami kegoncangan ekonomi. Tapi Allah menawarkan satu bisnis yang mampu menjamin keselamatan abadi di dunia akhirat.
Bisnis macam apakah itu? Maka firman Allah Ta'ala, yaitu tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum, yaitu bisnis yang berupa iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, dan berjihad di dalam agamanya. Al-Quran mengatakan beriman adalah bisnis, tijarah. Berjihad adalah tijarah. Karena hakikat daripada bisnis dan tijarah, bagaimana orang memiliki modal yang dengan modal itu diusahakannya lalu memberikan keuntungan yang sebesar-besar. Dan Allah Ta'ala telah memberikan modal yang besar kepada umat manusia, khususnya orang beriman, yaitu modal kehidupan, modal waktu, modal kesehatan, modal rezeki. Maka dengan siapa dia akan transaksikan modal itu? Dengan cara apa dia akan bisniskan modal dari Allah itu? Maka Allah sang pemberi modal itu, sekaligus Allah juga yang akan membelinya. Maka itulah Al-Quran memberikan mana transaksi, mana bisnis yang hakiki dengan Allah Ta'ala. Sehingga di ayat yang lain Allah Ta'ala menyebutkan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca, mengkaji ayat-ayat Allah, baik ayat Qur'annya, ayat kitab suci, maupun mengkaji ayat-ayat kaunnya, ayat ciptaan Allah, alam semesta, melalui pengkajian penelitian terhadap fenomena alam. Wa aqamus salat, dan konsisten menegakkan salat serta nilai-nilai dalam kehidupan. Wa anfaqu mimma razaqnahum, lalu mendermakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan pada mereka, sirran wa alaniyatan, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan dan tabur, hakikatnya mereka adalah orang-orang yang bertijar dengan Allah, berniaga dengan Allah, dengan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Sidang Jumat rahimahullah, Allah menegaskan kita membaca Al-Quran, mengkaji ilmu, meneliti alam semesta, menegakkan salat, mendermakan harta, sehingga tercipta keseimbangan relasi kita dengan Allah Ta'ala, dengan alam semesta, dengan sesama manusia. Terwujudlah kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Maka Al-Quran mengatakan itulah hakikat perniagaan, insyaallah. Yarjuna tijaratan dan tabur, mereka adalah orang-orang yang hakikat sedang berniaga dengan Allah, dengan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Artinya, sidang Jumat rahimakumullah, ayat-ayat ini menggambarkan pada kita, jika Allah meminta kepada hamba-hambanya menyisihkan waktu di hari Jumat, meninggalkan aktivitas usahanya, perniagaannya, bisnisnya, sama sekali tidak berarti bahwa Islam antipati terhadap usaha, terhadap perniagaan, terhadap bisnis. Justru Islam memberikan makna lain yang lebih mendalam daripada makna bisnis itu sendiri. Maka kita meninggalkan bisnis yang sedikit, yang sebentar, untuk berbisnis yang lebih esensi dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui pelaksanaan sholat Jumat ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sidang Jumat rahimakumullah, menegaskan daripada konsep berniaga di dalam Al-Quran, menegaskan tentang intisari daripada berbisnis di dalam Al-Quran. Maka suatu ketika Rasulullah SAW ketika menyampaikan pengajaran di hadapan para sahabat, setelah beliau menjelaskan hakikat daripada iman, hakikat daripada salat, hakikat daripada puasa, zakat, hakikat daripada kesabaran, lalu beliau mengakhiri pelajaran dan nasihatnya kepada para sahabat dengan suatu statement tentang makna berniaga dengan Allah. Apa kata beliau? Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengatakan setelah memberikan pengajaran itu, kullun nasi yaqdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubikuha. Pada dasarnya kata Rasulullah, semua kita, semua manusia ini adalah para pedagang, para pebisnis. Setiap pagi orang bangun dari tidur, maka dia ada seorang pedagang. Faba'i'un nafsahu. Kita adalah para pedagang, orang-orang berniaga, para pebisnis. Maka kepada siapa dan dengan siapa kita akan bertransaksi bisnis itu? Faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubikuha. Maka ada orang-orang yang berbisnis dengan rekan bisnisnya yang bisa membebaskan dia daripada kebinasaan hidup, atau justru orang berbisnis berniaga dengan rekan bisnisnya yang mencelakakan hidup. Famu'tiquha aw mubikuha. Apa makna orang berbisnis yang bisa menyelamatkan hidup dan orang yang berbisnis mencelakakan hidup? Orang-orang yang berbisnis menyelamatkan hidupnya, membahagiakan hidupnya di dunia akhirat adalah mereka yang menjual seluruh modal kehidupan yang Allah karuniakan dengan sang pembelinya, yaitu Allah Ta'ala. Allah berikan modal kehidupan kita, modal umur kita, modal kesehatan kita, modal harta benda. Mau dijual dengan apa? Ditukar dengan apa modal itu? Kalau kita tukar dengan ketaatan kepada Allah, kesetiaan kepada Allah, maka Allah belilah seluruh modal kekayaan kita itu dengan surganya. Tetapi jika kita menukarkan semua modal kekayaan hidup yang berharga itu dengan kesia-siaan, bertransaksi dengan syaitan, bertransaksi dengan kemaksiatan, berarti kita telah menjual modal kekayaan itu dengan kebinasaan. Inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman itu harta benda mereka dan jiwa raga mereka, bahwa mereka akan ditukar dengan surganya Allah Subhanahu. Sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua termasuk dari hamba-hamba Allah Ta'ala yang mampu berbisnis, berniaga yang hakiki. Modal yang Allah berikan pada kita, yaitu seluruh nikmat kehidupan kita, kita tukarkan kembali dengan Allah yang akan membeli, yaitu dengan pahala dan balasan surganya, insyaallah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batilan warzuqna ijtinabah.
Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum